Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran sejarah peminatan pada semester pertama dengan sistem online atau daring kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan pemahaman dalam mempelajari pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk sejarah peminatan pada bab pertama ini, kita membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia membutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. Dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara. Negara yang pertama kali memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, dan Australia yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, peran Mesir terhadap Indonesia. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Yang ketiga, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada 10 Juni 1947. Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku Konsul Jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada tanggal 13-16 Maret 1947. Tujuannya dari kedatangan adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia karena Mesir merupakan negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Mesir itu yang mempromosikan ke negara-negara lain agar mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Next. Pada tanggal 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Pihak Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamuntjak, dan Rasjidi, sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nohrashi. Nah, itu tentang Mesir. Kemudian kita lanjut ke India. Nah, India di sini merupakan negara terpadat penduduknya sebelum negara kita, sebelum negara Indonesia.
India merupakan salah satu negara yang mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat dijajah oleh negara Inggris. Kemudian yang kedua, diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini lebih bersifat politis. Kenapa? Karena dengan peran Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, India memprakarsai diadakannya konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Dan yang memprakarsai konferensi Inter-Asia adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian selanjutnya India sampai mengirimkan pesawat untuk menjemput delegasi dari Indonesia, yaitu Haji Agus Salim. Dalam konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi itu dihadiri oleh beberapa negara seperti negara Arab Saudi, Ethiopia, Burma, Iran, Irak, Australia, Afghanistan, Selandia Baru, Yaman, Sri Lanka, Nepal, Republik Rakyat Tiongkok, dan Muang Thai atau Thailand. Itu dari India. Kemudian ada 3 pokok resolusi Dewan Keamanan PBB. Isi dari 3 pokok resolusi Dewan Keamanan PBB yang pertama, segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, pembebasan semua tawanan politik Republik Indonesia dan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI atau pengganti KTN, Komisi 3 Negara yang memiliki wewenang sebagai berikut. A. Memprakarsai perundingan dengan wakil-wakil daerah di Indonesia guna membentuk pemerintahan sementara selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 1949. Yang B. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih majelis konstituante sebelum terbentuknya RIS. Yang C. Penyerahan kedaulatan terhadap RIS selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Itu India. Yang ketiga yang kita bahas adalah peran Australia terhadap Indonesia. Yang kalian ketahui dari Australia, Australia merupakan negara yang berdekatan dengan negara kita atau Indonesia. Terletak di sebelah mana Australia itu? Masih ingat pelajaran geografi di kelas 11 tentang posisi strategis Indonesia? Australia berada di sebelah selatan negara Indonesia. Secara geografis, Indonesia itu berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada tanggal 24 September 1945. Nah, pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik
Belanda menuju Indonesia. Kemudian perannya Australia memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Kemudian yang kedua, duduk dalam komite besar PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Yang ketiga, menjadi wakil Indonesia dalam Komisi Tiga Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Yang keempat, Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas peran 3 negara pendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.